Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Juragan Soal Sulit. Kembali lagi bersama aku, Dea Ayu Pratiwi. Yang mana nanti pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin ke kalian soal dan pembahasan sistem bahan bakar dan kopling. Penasaran kan? Langsung aja yuk. Soal yang pertama. Fungsi sistem bahan bakar adalah A. Untuk mencampur udara dan air. B. Untuk mencampur air dan bahan bakar. C. Untuk mencampur udara dan bahan bakar. D. Untuk mencampur bahan bakar dan minyak. E. Untuk mencampur udara dan minyak. Jawabannya adalah C. Untuk mencampur udara dan bahan bakar. Secara umum, dapat dikatakan fungsi sistem bahan bakar adalah untuk mencampur udara dan bahan bakar serta untuk menyuplai atau memenuhi kebutuhan bahan bakar engine dalam kondisi siap. Secara khusus, fungsi sistem bahan bakar adalah sebagai penyuplai bahan bakar, membersihkan bahan bakar dari kotoran-kotoran atau kontaminasi dan air atau uap air, merubah bahan cair menjadi bahan bakar gas atau pencampuran bahan bakar cair dengan udara. Setelah itu ada mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan engine atau bisa disebut sesuai perubahan beban. Soal yang kedua, syarat-syarat terjadinya pembakaran adalah A. Bahan bakar, panas dan udara. B. Bahan bakar, udara dan karburator. C. Karburator, panas dan kompresi. D. Bahan bakar, campuran dan karburator. E. Karburator, oksigen dan nitrogen. Jawabannya adalah A. Bahan bakar, panas dan udara. Karena syarat terjadinya pembakaran pada sebuah motor adalah tersedianya oksigen yang cukup, bahan bakar yang cukup, dan panas atau api yang baik, di mana dapat kita gambarkan melalui segitiga pembakaran, yaitu ada oksigen, ada bahan bakar, serta nanti menghasilkan api atau panas. Yang mana ketiga itu nanti akan terjadi di ruang bakar yang akan menghasilkan pembakaran. Soal yang ketiga. Komponen pada sistem bahan bakar mekanik di bawah ini adalah A. Tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, suspensi. B. Tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator. C. Tangki bahan bakar, propeller, karburator. D. Tangki bahan bakar, transmisi, suspensi. E. Tangki bahan bakar, suspensi, karburator. Jawabannya adalah B. Tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator. Di mana jawaban A, C, dan D serta E itu salah. Karena suspensi, propeller, dan transmisi tidak termasuk dalam sistem bahan bakar. Yang mana pada sistem bahan bakar terdapat komponen tangki yang mana terdapat bahan bakar yang bahan bakarnya nanti akan dipompa oleh pompa bensin melalui saringan bensin yang akan diteruskan ke karburator. Soal yang keempat. Pompa bahan bakar ada dua jenis, yaitu A. Mekanik dan buatan. B. Listrik dan mekanik. C. Listrik dan plastik. D. Plastik dan aluminium.
Jawabannya adalah B, listrik dan mekanik. Karena pompa bahan bakar ada dua jenis, yaitu pompa bahan bakar listrik yang sering digunakan di mesin EV dan pompa bahan bakar mekanik yang digunakan di mesin konvensional. Pada pompa mekanik itu menggunakan diafragma, sedangkan pompa elektrik sudah menggunakan armatur dan solenoid. Soal yang kelima, yang berfungsi untuk merubah bahan bakar dalam bentuk cair menjadi kabut bahan bakar dan mengalir ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin, yaitu A. Tangki bahan bakar, B. Filter, C. Pompa bahan bakar, D. Karkol kanister, E. Karburator. Jawabannya adalah E. Karburator. Karena tangki bahan bakar itu berfungsi untuk menampung bahan bakar, filter itu berfungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran-kotoran, sedangkan pompa bahan bakar itu memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju karburator. Sedangkan karkol kanister itu memiliki fungsi sebagai tempat menampung uap bahan bakar yang terjadi di dalam tangki dan pada ruang pelampung karburator, yang selanjutnya uap bahan bakar yang ada di dalam karkol kanister ini nantinya akan dikirim kembali ke silinder untuk dibakar sehingga akan menekan terjadinya polusi HC dan juga untuk menekan pemborosan pemakaian bahan bakar. Soal yang keenam, komponen pada sistem bahan bakar mekanik di bawah ini adalah A. Tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, suspensi. B. Tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator. C. Tangki bahan bakar, propeller, karburator. D. Tangki bahan bakar, transmisi, suspensi. Jawabannya adalah B. Tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator. Soal nomor 7, yang berfungsi untuk menampung sementara uap bensin yang berasal dari ruang pelampung pada karburator, yaitu A. Tangki bahan bakar, B. Filter, C. Karkol kanister, D. Karburator. Jawabannya adalah C. Karkol kanister. Yang mana jawaban A. Tangki bahan bakar itu berfungsi untuk menampung bahan bakar. Soal nomor 8. Agar dapat bekerja sesuai dengan kondisi kerja mesin, maka karburator dibagi menjadi beberapa sistem. Dan sistem tersebut antara lain kecuali A. Sistem CUX, B. Sistem pelampung, C. Sistem kecepatan rendah, D. Sistem pengisian. Jawabannya adalah D. Sistem pengisian. Soal nomor 9. Salah satu keuntungan karburator yang mempunyai diameter venturi kecil adalah A. Pengabutan bensin baik saat aliran udara lambat, B. Pengabutan bensin jelek saat aliran udara lambat, C. Daya motor tinggi karena aliran gas tidak terhambat, D. Daya motor tinggi karena pengabutan baik. Jawabannya adalah A. Pengabutan bensin baik saat aliran udara lambat. Soal nomor 10. Apa fungsi sistem idle? A. Mengalirkan bensin dan udara atau campuran pada saat katup gas terbuka penuh. B. Menyalurkan bensin dan udara atau campuran pada saat katup gas hampir tertutup, atau pada saat pedal gas tidak diinjak. C. Menyalurkan campuran pada saat mesin dingin. D. Menyalurkan campuran pada saat mesin panas.
Jawabannya adalah B. Menyalurkan bensin dan udara atau campuran pada saat katup gas hampir tertutup atau pada saat pedal gas tidak diinjak. Karena sistem idle berfungsi untuk menaikkan putaran mesin ketika beban mesin dan beban kelistrikan itu tetap. Soal nomor 11. Gangguan pada kopling yang disebabkan oleh bantalan pembebas yang aus atau kotor adalah A. Kopling selip, B. Kopling bergetar, C. Perpindahan gigi sulit, D. Transmisi loncat, E. Kopling berisik. Jawabannya adalah E. Kopling berisik. Soal nomor 12. Komponen kopling yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi berbentuk piringan yang terbuat dari bahan asbes adalah A. Pressure plate atau plat penekan, B. Clutch disc, C. Release bearing, D. Clutch fork atau tuas kopling, E. Pressure spring. Jawabannya adalah B. Clutch disc. Soal nomor 13. Unit kopling dengan bidang gesek atau piringan atau disc tidak terendam cairan atau minyak dan bahkan tidak boleh ada cairan atau minyak adalah A. Kopling mekanis, B. Kopling hidrolis, C. Kopling kering, D. Kopling basah, E. Kopling sentrifugal. Jawabannya adalah C. Kopling kering. Soal nomor 14. Pada pengoperasian kopling mekanik, komponen yang berfungsi untuk mengembalikan posisi pedal kopling setelah dipergunakan untuk mengoperasikan kopling adalah A. Silinder kopling, B. Booster kopling, C. Pedal kopling, D. Pegas pedal kopling, E. Kabel kopling. Jawabannya adalah D. Pegas pedal kopling. Nomor soal 15. Pada pengoperasian kopling mekanik, komponen yang berfungsi untuk memindahkan gerakan tenaga injakan kaki pengemudi pada pedal kopling ke tuas pembebas kopling adalah A. Silinder kopling, B. Pedal kopling, C. Kabel kopling, D. Batang ulir ujung kabel kopling, E. Pegas pengendali pedal kopling. Jawabannya adalah C. Kabel kopling. Soal nomor 16, yang bukan merupakan komponen pengoperasian kopling sistem mekanik adalah A. Pedal kopling, B. Pegas pengendali, C. Kabel kopling, D. Batang ulir ujung kabel, E. Minyak kopling. Jawabannya adalah E. Minyak kopling. Soal nomor 17. Langkah-langkah pembongkaran bagian utama kopling sebagai berikut. Kecuali A. Lepas transmisi dari mesin, B. Lepas penutup kopling, C. Lepas bantal pembebas, D. Lepas karet pelindung debu, E. Lepas dan ukur kelonggaran plat kopling. Jawabannya adalah D. Lepas karet pelindung debu. Soal nomor 18. Langkah-langkah pemasangan master silinder kopling sebagai berikut. Kecuali A. Oleskan gemuk dan pasang piston ke dalam silinder, B. Pasang snap ring dan karet penutup debu, C. Pasang tangki oli cadangan, D. Pasang master silinder pada dudukan, E. Pasang pedal kopling. Jawabannya adalah E. Pasang pedal kopling. Soal nomor 19. Lepas batang pendorong karet penutup debu piston adalah langkah pembongkaran A. Master silinder, B. Silinder utama, C. Silinder pembebas, D. Pedal kopling, E. Air reservoir. Jawabannya adalah A. Master silinder. Soal nomor 20. Syarat yang harus dipenuhi oleh kopling adalah A. Dapat meneruskan putaran poros engkol ke transmisi atau persneling, B. Dapat tahan terhadap panas atau gesekan, C. Dapat melepaskan hubungan antara poros engkol mesin dengan transmisi,
D. Dapat meneruskan perputaran poros engkol mesin ke transmisi secara berangsur-angsur secara merata tanpa hentakan. E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Dapat meneruskan putaran poros engkol ke transmisi atau persneling. Berikut ini soal nomor 21 sampai dengan 25 merupakan soal uraian. Nomor soal 21. Apa yang dimaksud dengan kopling? Jawabannya yaitu kopling adalah mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Soal nomor 22. Sebutkan jenis-jenis kopling yang sering digunakan sepeda motor. Jawabannya adalah ada dua jenis kopling yang sering digunakan di sepeda motor, yaitu yang pertama, kopling basah, dan yang kedua, soal 23. kopling kering. Sebuah kopling dengan plat banyak mempunyai 3 buah plat kopling di poros penggerak dan 2 buah di poros yang digerakkan. Diameter luar bidang kontak 240 mm dan bagian dalam D sama dengan 120 mm. Asumsikan uniform wear dan koefisien gerak μ sama dengan 0,3. Hitung tekanan maksimum agar kopling dapat meneruskan daya 25 kW pada putaran 1572 rpm. Diketahui Z1 sama dengan 3, Z2 sama dengan 2. Jadi Z totalnya yaitu Z1 ditambah Z2 dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 4. D1 sama dengan 240 mm. Jadi R1-nya yaitu 120 mm. D2-nya 120 mm. Sehingga R2 sama dengan 60 mm. Hasil R ini dihasilkan dari D dibagi 2. Untuk μ sama dengan 0,3. P sama dengan 25 kW. Setara dengan 25.000 watt. Untuk N yaitu 1575 rpm. Dijawab. T rumusnya yaitu P60 dibagi 2πn sama dengan 25.000 dikali 60 dibagi 2pi dikali 1575 sama dengan 151,6 Newton meter sama dengan 151.600 Newton milimeter. T sama dengan μ dikali Z total dikali FA dikali R, yaitu untuk uniform wear. R-nya itu dihasilkan dari R1 ditambah R2 dibagi 2. T sama dengan μ dikali Z total dikali FA, dimasukkan tadi R-nya yaitu R1 ditambah R2 dibagi 2. Sehingga untuk FA-nya yaitu 2T dibagi μ dikali N dikali R1 ditambah R2 dari R uniform wear tadi. Sama dengan 2 dikali 151.600 dibagi 0,13 dikali 120 ditambah 60 sama dengan 1404 Newton.
Sehingga tekanan maksimum yang dibutuhkan yaitu tekanan maksimum di plat bagian dalam kontak, yaitu Pmax dikali R2 sama dengan C. Gaya aksial pada bidang gesek yaitu Fa sama dengan 2pi kali C dikali R1 kurangi R2. Hasilnya sehingga 1404 sama dengan 2pi P kali R2 karena C tadi pi kali R dikali lagi R1 kurangi R2 sehingga 1401 sama dengan 2pi P dikali 60, yaitu dikali 120 dikurangi 60 sehingga 1404 sama dengan 2 kali pi kali P dikali 3600. Jadi P nya itu 1404 dibagi 2pi kali 360. Jawabannya yaitu 0,062 Newton per milimeter kuadrat. Soal nomor 24. Sebutkan dan jelaskan fungsinya komponen yang ada di sistem bahan bakar. Jawabannya yaitu 1. Tangki bahan bakar berfungsi untuk menampung bensin yang akan digunakan sebagai bahan bakar mesin. Yang kedua, fuel filter atau saringan bahan bakar berfungsi sebagai menyaring atau filtrat yang akan menyaring semua kotoran pada aliran bensin. Yang ketiga, fuel pump untuk mengalirkan bensin dari dalam tangki agar sampai ke mesin. Yang keempat, karkol kanister. Fungsi karkol kanister adalah sebagai penampung uap bensin dari dalam tangki untuk selanjutnya disalurkan ke dalam mesin. Yang kelima, selang bensin. Fungsi selang bensin adalah sebagai jalur mengalirnya bensin dari tangki ke karburator. Yang keenam, karburator adalah komponen yang bertugas mengabutkan bensin ke dalam mesin atau intake manifold dengan kuantitas yang ideal berdasarkan RPM mesin. Yang ketujuh, selang pengembali. Fungsi selang pengembali adalah untuk mengalirkan kelebihan bensin untuk dimasukkan kembali ke dalam tangki. Nomor 25. Apa penyebab jika sepeda motor idle menjadi lebih kasar, akselerasinya kurang baik, dan mesin mudah mati? Jawabannya adalah kemungkinan terjadinya vapor look atau penguapan bahan bakar. Vapor look adalah bahan bakar yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, disebabkan bahan bakar tersebut menguap di dalam saluran bahan bakar saat terjadi panas. Oke, sekian dari penjelasan aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar video ini bermanfaat. Oke, see you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.